Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pengajian inti atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Tata Sutaria. Kepada Ustadz Haji Tata Sutaria, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus takmir Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ugi jamaah Masjid Al-Huda yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang penuh dengan barokah ini. Kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita berkumpul di masjid ini insyaallah dalam rangka menjemput takdir baik kita, menjemput rahmat Allah di saat sebagian besar manusia saat ini mungkin masih belum terbangun, tapi alhamdulillah kita memulai kegiatan kita di masjid
dengan sholat subuh berjamaah, bahkan mungkin sebelumnya kita sudah terbangun melaksanakan sholat tahajud. Semoga ikhtiar baik kita disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita bertambah taat, bertambah keberkahan, bertambah pula banyak kebaikan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, ibu-ibu dan bapak sekalian, rahmat salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita coba bersolawat terlebih dahulu, insyaallah, karena insyaallah tema yang akan kita bahas terkait dengan suri tauladan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya pun sholawat napa Bu, Pak? Sholawat Jibril ngertos nggih? Gampil nggih. Sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Bismillah, mari. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, ibu-ibu bapak sekalian, kalau dalam hati kita bergetar ketika melafalkan sholawat, semoga ini sebagai tanda kita cinta kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana syahadat yang sering kita lantunkan dalam setiap harinya paling tidak 17 kali dalam sholat wajib kita, bahwasanya kita diperintah oleh Allah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Dan bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah adalah kita mentauladani dan juga kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau, dan juga termasuk menyebut-nyebut nama beliau. Kalimat syahadat yang mungkin kita sangat hafal, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, aku bersumpah, aku berjanji bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku juga bersumpah, aku bersaksi dan juga aku berjanji bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi kita bersumpah, berjanji, bersaksi bahwasanya taat, patuh kepada Allah, dan kemudian untuk implementasinya, tata caranya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam hal apa saja, semua hal, okay? Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dalam urusan masalah ibadah, dalam urusan muamalah, bahkan dalam urusan keseharian. Bahkan dalam urusan kita berpakaian, masuk keluar WC, bercengkrama dengan orang lain, berkeluarga,
makan, minum, semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah dan kita diwajibkan untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Ya, sehingga kemudian perintahnya adalah wa'ati Allah wa'ati ar-rasul wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga kepada para pemimpin-pemimpin di antara kalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari itu kita akan semakin merasa ingin sekali taat kepada Rasulullah dan ingin merasa cinta kepada Rasulullah. Kita bisa melihat dari sisi Rasulullah terlebih dahulu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat merindukan dan mencintai kita, Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita tahu Rasulullah itu mencintai dan merindukan kita, kita seharusnya justru harus mencintai dan merindukan beliau. Sebagaimana dikisahkan, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di depan para sahabatnya kira-kira seperti begini, gitu ya. Pada subuh gitu, setelah sholat, kemudian beliau mengabarkan kepada para sahabat, sesungguhnya aku merindukan saudara-saudaraku, katanya. Insya Allah, Rasulullah merindukan saudara-saudaranya beliau. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kami sudah bertemu dengan engkau setiap hari dan saat ini sekarang kita sedang bertemu dengan engkau. Bukankah kami saudara-saudaramu? Kenapa engkau mengatakan engkau rindu kepada saudara-saudaramu? Kemudian Rasul mengatakan, kalian bukan saudara-saudaraku. Kalian adalah sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Lalu siapa ya Rasulullah saudara-saudaramu yang dimaksud? Maka Rasulullah mengatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Masya Allah. Siapa berarti? Kita, insya Allah. Salah satunya umat Nabi, termasuk siapapun umatnya Nabi yang beragama Islam hingga hari kiamat, itulah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi. Tetapi syaratnya beriman kepada beliau. Iman itu bagaimana sekalian? Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Setiap kali ada hadis Rasulullah, setiap kali ada perkataannya beliau, setiap kali ada perilaku dan perbuatan beliau, yang pertama kali kita yakin 100% benar. Sekalian. Tidak pernah meragukan sama sekali. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh beliau benar 100%, itu iman. Kemudian dilaksanakan. Termasuk juga sering menyebut-nyebut nama beliau, ya, diucapkan dengan lisan, atau mungkin sering juga menyebut-nyebut hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syarat itu apa, Bapak Ibu? Beriman kepada Rasulullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercengkerama dengan istrinya Siti Aisyah. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, kalau jenengan mendengarkan ini luar biasa, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdua-duaan di rumah beliau bersama dengan istrinya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu kemudian lendotan lah gitu kan dengan Rasulullah. Wahai suamiku, wahai Rasulullah, aku boleh gak meminta satu permintaan, gitu kan? Boleh apa gitu? Aku minta dong didoakan, gitu ya. Minta didoakan oleh Rasulullah. Nah, istimewa ya, didoakan khusus oleh Rasulullah, gitu kan? Boleh, saya doakan. Nah, kemudian apa doanya Rasulullah? Doanya, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhara ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dan juga dosa yang tersembunyi maupun dosa yang ditampakkan.
Doa ini kemudian sepertinya biasa, tapi karena dilantunkan oleh Nabi, maka kemudian ini istimewa. Apalagi kemudian di hadapannya langsung, gitu kan, didoakan langsung oleh Nabi. Siti Aisyah demi mendengar doa ini senang sekali, bahagia sekali, gitu kan. Maka kemudian Rasulullah bertanya, kamu senang nggak Aisyah, gitu kan? Senang sekali ya Rasulullah, gitu kan. Saking senangnya beliau kemudian tiduran di pangkuannya Nabi, gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, tahukah aku sesungguhnya berdoa seperti ini persis seperti doa ini, dan dilantunkan setiap sholat 5 waktu, dan itu adalah untuk umatku. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, bayangkan Nabi baru saja diminta doanya oleh istrinya, baru saja. Tapi ternyata doa itu sudah dilantunkan beratus-ratus kali setiap waktu sholat. Untuk siapa, Bapak? Untuk kita, untuk umatnya. Masya Allah. Berarti kalau begitu boleh nggak kita menyimpulkan kecintaan Nabi itu jauh lebih tinggi kepada umatnya daripada kepada istrinya? Boleh nggak? Iya. Nabi itu betapa cintanya kepada umatnya itu lebih daripada keluarga. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ibu Bapak, mungkin waktu dulu sudah pernah kita sampaikan ya, waktu 4 bulan yang lalu saya lihat di YouTube-nya itu 4 bulan yang lalu saya pengajian di sini. 4 bulan yang lalu. Niki nggih Bapak Menawi live boten nggih. Live nggih. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat tahajud, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud itu tahun pertama itu diwajibkan ketika turunnya surat Al-Muzammil. Oke, dari mulai ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan seterusnya. Nah, di ayat terakhir itu 12 bulan berikutnya ayat terakhir itu turun. Nah, selama 12 bulan alias 1 tahun itu sholat tahajud itu wajib. Sekarang alhamdulillah sudah nggak wajib. Kalau seandainya wajib berarti saben jam 1 malam wajib tangi, Bu. Salat tahajud. Nah, kita subuh saja wajib agak kerepotan ya. Niki wajib bangun jam 1 malam. Nabi waktu itu setahun. Tapi akhirnya keterusan. Nabi paling lambat jam 1 malam itu sudah bangun. Kenapa? Karena dalam surat Al-Muzammil itu Rasulullah SAW diperintahkan bangun setengah malam atau lebih cepat, ya, yaitu 2/3 malam atau paling lambat 1/3 malam terakhir. Jadi kalau 1 malam itu mulai malam itu jam 6 pagi, 6 malam, ya 6 maghrib gitu ya. Kemudian paginya itu, akhir paginya itu subuh. Subuh itu kalau di Arab Saudi, Bapak sekalian, adzannya jam 5. Kalau di Arab Saudi adzannya itu jam 5. Kemudian mulai sholatnya setengah 6. Tan Saudi nih, oke. Jadi kalau jam 5 sampai jam 6, nah itu kira-kira Bapak sekalian 2/3 malam itu atau 1/3 malam pertama itu jam setengah 11 malam. Nah, terus nanti 1/3 malam terakhirnya itu jam setengah 2 malam. Jam setengah 2. Nah, Nabi itu sering bangunnya itu jam setengah 11. Kira-kira, karena waktu itu kan belum ada jam. Belum ada jam ya. Jam setengah 11. Masya Allah. Bayangkan, Nabi itu ketika bangun jam setengah 11, ngoten sekalian. Nabi bangun ketika jam setengah 11, itu kemudian sholat sampai jam 5, ya. Sholat sampai adzan jam 5 pagi. Berarti berapa jam, Bu? 12, 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5, 6,5 jam. Nabi sholat tahajud 6,5 jam. 2 rakaat salam berdiri lagi, 2 rakaat salam berdiri lagi, ya. Kalau diriwayatkan kadang 4 rakaat, kadang 2 rakaat, tapi seringnya Nabi itu sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, setiap rakaatnya beliau kan membaca surat, ya Bu ya,
sekalian baca surat. Suratnya itu khusus pada malam itu dikisahkan itu yang dibaca hanya satu ayat pendek, surat Al-Maidah ayat 118. Surat apa Bu Pau? Al-Maidah ayat 118. Masya Allah. Yang bunyinya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rakaat pertama belasan puluhan kali diulang. Tidak jarang beliau mengulang-ulang ayat itu pada saat ruku, bahkan pada saat sujud. Tidak jarang pula pada saat melantunkan itu beliau meneteskan air mata sesembuhkan. Kemudian di tengah-tengah setelah sholat, kemudian beliau minta, yang salah satu permintaannya adalah Allahumma ya Allah ummati ya Allahumma ya Allah umatku, bagaimana nasib umatku, bagaimana nasib umatku. Masya Allah. Demi melihat begitu, maka kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi, aku memikirkan nasib umatku, bagaimana umatku nanti di yaumul akhir, pada saat hari akhir. Padahal mereka semua adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa. Bagaimana mereka kalau berdosa kemudian tidak diampuni oleh engkau ya hai Jibril? Kan isi ayat tadi kan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Seandainya engkau ya Allah mengadab, menghukum mereka umatku, fa innahum ibaduk. Kenapa engkau hukum ya Allah? Padahal mereka adalah hamba-Mu juga. Sudah diciptakan oleh engkau, dihadirkan ke bumi, kok malah dihukum gitu kan, kira-kira gitu. Kemudian wa in taghfir lahum, tapi seandainya engkau mengampuni mereka, wa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha gagah perkasa dan juga maha bijak. Jadi intinya beliau itu merajuk kepada Allah, merayu Allah, janganlah ya Allah engkau mengadab umat. Oke, Bapak Ibu, menika sampun nonton unjuan nggih, daharan sambil midang ngetaken sambil dirahapi sareng-sareng. Monggo kita awiti kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu. Ya. Monggo dilajengaken. Ya, jadi ibu-ibu lan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kisahnya itu sampai jam 5 pagi lah kira-kira ya, beliau itu sholat tahajud selesai. Para sahabat kan memperhatikan. Para sahabat pun juga kan pada ke masjid juga tuh. Kalau Nabi jam setengah 11 mulai datang ke masjidnya itu, mungkin para sahabat ada yang terlambat jam 1 gitu kan, mungkin jam 12 atau jam 2 pagi. Kemudian melihat Nabi sholatnya kok ini agak lain gitu kan. Bahkan kedengaran lirihnya surat Al-Maidah 118 tadi diulang-ulang begitu. Sampai kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau tadi membaca itu diulang-ulang? Gitu. Boleh nggak kami tahu ada cerita apa tadi pagi gitu? Maka Rasulullah menjawabnya, wahai para sahabatku, ketahuilah tadi pagi, tadi malam saya meminta kepada Allah agar hamba-hambaku hingga hari kiamat, kalian beserta hamba-hambaku hingga hari kiamat, diberikan syafaat, diberikan pertolongan nanti di hari kiamat, di saat tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Dan tadi malam, semalam suntuk saya memintanya, merayu Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat Jibril dan mengabarkan kepada kami, kepada kita,
bahwasannya permintaanku dikabulkan. Masya Allah. Ibu, Bapak, bisa dibayangkan beliau sampai menangis-nangis, sampai berdiri lama, bahkan tahajudnya waktu itu tidak pasti ada kaitannya dengan tahajud-tahajud sebelumnya. Berarti artinya beliau itu sebenarnya merencanakan permintaan itu sudah lama. Dan beliau berpikir keras bagaimana caranya umatnya, yaitu kita, itu nanti di akhirat itu selamat, mendapatkan pertolongan di saat tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangannya beliau itu sampai sedemikian rupa, Bapak sekalian. Kalau boleh dikatakan, jasanya beliau itu melebihi daripada jasa kedua orang tua kita. Gitu ya, kedua orang tua kita itu sangat sayang dan cinta kepada kita, tapi cintanya Nabi itu melebihi daripada orang tua kita. Kenapa? Karena Nabilah orang satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Bahkan Nabilah yang barangkali yang menyebabkan kita akan masuk ke dalam surga, itu adalah beliau. Orang tua kita saja belum tentu. Apalagi atasan kita, apalagi bos kita gitu ya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini dari dua kisah ini saja kita sudah bisa mengetahui ya sekalian, bahwasanya betapa kecintaan beliau kepada kita itu sangatlah besar, dan kita juga harus sama mencintai beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah langsung mawon. Bagaimana caranya atau bagaimana kita mencintai Nabi kita, membuktikan cinta kita kepada Nabi kita? Yang pertama, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari yang sederhana dulu. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, sepelit-pelitnya umatku, katanya gitu kan. Sepelit-pelitnya umatku adalah ketika mendengar namaku disebut kemudian tidak menjawabnya, maka dia adalah umat yang pelit. Ngertos maksudnya Ibu? Jadi ketika mendengar Nabi Muhammad dijawab, nah, sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah. Jadi kalau ada nama beliau disebut, maka kita jawab seperti itu, kapanpun, dimanapun. Ngerti ya? Karena ini menunjukkan kita ini respect kepada beliau gitu kan. Kalau kata beliau ya, pelit banget sih gitu kan. Mengucapkan sallallahu alaihi wasallam saja orang gelem gitu. Gitu kira-kira gitu Mas. Ini yang pertama. Ngerti? Yang kita akan coba bahas mungkin 3 hal saja. Banyak sekali tata cara kita mencintai Rasulullah. Yang kedua, sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ngaten nggih? Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Masya Allah. Allah zat pencipta alam jagat raya ini menciptakan Nabi juga. Malaikat yang membela Nabi, yang mendampingi Nabi, yang juga sebagai asistennya Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi. Saking agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agungnya akhlaknya Nabi sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau wahai Muhammad sesungguhnya memiliki akhlak yang agung. Akhlaknya agung. Saking agungnya akhlaknya Nabi, maka kemudian Allah dan malaikat pun juga bersolawat. Allah dan malaikat saja bersolawat, maka Allah merintahkan kepada kita dalam ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya, kepada Nabi kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka perbanyaklah sholawat. Tanda apa nih, wow? Tanda cinta kepada Nabi. Oke, nek panjenengan cinta kepada seseorang sering menyebut-nyebut namanya. Nah, kita juga begitu, sebut namanya beliau. Tidak peduli apakah kalimat cinta menyebut-nyebut itu adalah baru hanya sebatas ucapan, enggak masalah.
Karena memang kecintaan itu, akhlak perbuatan kita ini ngikuti apa yang telah apa yang telah dicontohkan oleh Nabi itu dimulai dengan mengucapkan. Dimulai dengan kata-kata dulu sekali. Gitu. Maka perbanyaklah sholawat. Dari mulai yang pendek boleh, yang tengah-tengah boleh, yang panjang juga boleh. Kalau yang paling pendek Allahumma sholli alaih gitu kan. Atau agak panjang dikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu kan. Atau Allahumma sholli ala Muhammad, sama aja, enggak usah diperdebatkan pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina, pokoknya sami mawon lah sudah, enggak perlu diperdebatkan ya. Kemudian kalau yang agak panjang sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itu sholawat Ibrahimiyah. Pinten Bu, Pak? Sholawat sedinten kira-kira sebaiknya ya sebanyak-banyaknya. Kalau cuma 10 sedikit banget. Ya. Yang banyak minimal 100, syukur 1000, Pak. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperempat jam insyaallah dapat 1000. Insyaallah. Panjenengan mau sambil lari boleh. Mau sambil masak, nggih, sambil isah-isah. Sholawat angsal mau. Yang penting nggak boleh di kamar mandi lah ya. Sambil buang air kecil atau sambil mandi nggak usah, jangan. Nggak menghormati. Sambil kerja, sambil nyangkul, sambil di sawah, nggak masalah. Seperempat jam lumayan. Daripada kemudian kita nonton HP sehari semalam bisa 5 jam, 6 jam ya. Di sudor agetang 15 menit saja. Sholawat insya Allah dapat 1000. Itu akan produktif hidup kita Bapak sekalian. Kenapa? Ketika kita bersolawat, maka Allah akan mensolawati kita berapa Bu Pak? 10 kali. Kalau Allah mensolawati kita, itu berarti kita juga berarti didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan malaikat juga bersolawat untuk kita. Nah ini produktif sekali Bapak sekalian. Produktifnya itu akan terasa langsung. Saya pernah mendengar dari beberapa teman-teman. Kebetulan saya ikut komunitas Klaten Runners. Orang-orang anak-anak muda Klaten yang suka lari pagi. Ini nanti setelah ini saya lari di stadion. Jadi katanya gini Pak, lari sambil sholawat, ya, sambil hafalkan Quran, gitu kan, sambil hafalkan sambil sholawat, itu katanya rasanya beda, lebih kuat gitu ya. Apalagi ketika sholawat itu mengingat sehatnya Nabi, kuatnya Nabi, gagah dan perkasanya Nabi. Itu beda Bu. Dan saya coba lakukan, oh iya benar gitu. Rasanya kok ada hal yang beda gitu ya. Itu langsung Bu, langsung. Saya juga pernah waktu itu waktu mendirikan kantor DSH ya waktu itu, Dompet Sejuta Harapan, kan saya termasuk pendirinya. Itu juga saya setiap kali, kan waktu itu masih kantornya itu cuma kecil ya, kemudian ikut kantornya orang lah ya, ikut kantornya orang. Nah terus kemudian kita setiap kali pagi tuh, kok ini ada rumah yang kayaknya bagus gitu kan, kosong tapi strategis gitu. Setiap kali lewat tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu kan, diselawati gitu kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Jadi Pak, alhamdulillah punya kantor besar gitu kan. Gitu ya. Jenengan ngoten niku nek umpama pengen mobil ya, setiap kali jenengan lihat mobil yang diingini selawat elus Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten mawon Bapak sekalian. Ah itu insyaallah pun cobi mawon jenengan nggih. Pengen apa? Jenengan pengen motor nggih, pengen apa gitu diselawati nggih. Atau melihat ada rumah-rumahnya api banget, aku pengen rumah kayak ngono gitu. Selawati mawon. Ngoten nggih. Nah itu salah satunya. Jadi efek selawat itu luar biasa. Di dunia itu juga Allah akan memberikan efeknya, di akhirat apalagi. Ngoten. Itu yang kedua. Nah, ini yang paling inti yang ketiga. Yang ketiga adalah Allah telah merintahkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul kita, Nabi kita, itu adalah uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik.
Jadi kita diminta untuk mengikuti apa yang telah diteladankan atau dicontohkan oleh Nabi. Dan Nabi dalam setiap halnya adalah teladan yang baik. Dalam berkeluarga, dalam ibadah paling baik, gitu kan? Dalam bermasyarakat paling baik, dalam memimpin paling baik. Gitu ya, itu yang besar-besar. Yang kecil-kecil, dalam makan dan minum, kita ikuti sebagaimana Nabi. Pripun Bu, Pak? Makan minumnya Nabi. Mengambil makanan yang paling dekat, pakai tangan kanan sambil duduk, gitu ya. Dimakannya juga pakai tangan kanan, ngoten sekalian. Terus dihabiskan, Pak. Ngoten lho Bu, Pak. Nih ini ki semonten segelas ngoten nggih. Niki ditelaske loh mangke Bu, Pak. Jangan disisakan. Itu sunnahnya Rasulullah. Satu piring nasi habiskan, nggak boleh ada yang tersisa. 1, 2 biji nasi gitu. Semuanya. Ngoten. Kecuali naik kacang setunggal piring ini dihabiskannya 1 biji kacang ya, sebiji kalau tadi disisake. Jadi disisakan masih lebih selama nggak mubazir masih bisa dimakan lagi nggak masalah. Tapi kan nasi 1 piring nek disisake seperapat beberapa biji itu kan jadi mubazir sekali. Ya. Karena innal mubazirina kana syayatin, gitu kan? Sesungguhnya kemubaziran itu adalah seperti setan. Kita mengikuti setan kalau kita mubazir. Jadi dihabiskan karena justru yang terakhir tetes terakhir minum, kemudian butir terakhir nasi itu adalah yang justru keberkahannya di situ. Nah, gitu. Jadi berkah itu kan cirinya sedikit, bukan banyak. Nah, maka yang sedikit yang terakhir itu adalah yang justru nilai keberkahan pada saat kita makan. Kemudian beliau ketika memakan makanan yang halal dan thayyib. Tidak hanya halal tapi thayyib. Halal tapi thayyib niku napa, Bu? Halal tapi thayyib. Nah, ini yang terkadang yang terakhir lah, Bu. Yang thayyibnya itu. Kalau halalnya kita tahu halal. Minuman teh halal. Ngoten nggih? Makan gorengan halal. Ngoten nggih? Apalagi Bapak sekalian? Apapun buah-buahan, kemudian apapun itu yang kita makan selama ini itu halal. Tepung-tepungan halal semua, kue-kuean halal. Tapi yang thayyib itu gimana? Makan, minum teh manis tapi terlalu banyak. Nah, maksudnya gimana? Kalau minum banyak bagus, tapi minum yang mengandung gula yang terlalu banyak, nah itu yang tidak thayyib. Karena menyebabkan menjadi sakit gula atau kemudian kegemukan. Nah, ini banyak hipertensi akhirnya, ginjal dan seterusnya karena terlalu banyak minum yang mengandung gula pasir. Tuh, itu enggak thayyib, Pak, Bu. Contoh lagi, makan gorengan halal, tapi makan gorengannya itu sehari 5-10 biji gitu kan. Itu yang enggak thayyib. Kenapa? Itu mengandung banyak minyak. Karena minyak itu enggak bagus ke dalam tubuh kalau terlalu banyak. Contohnya. Makan kue, kan tepung-tepungan tuh, itu boleh halal, tapi terlalu banyak makan yang mengandung tepung-tepungan itu ternyata enggak thayyib. Makan kapanpun boleh, tapi sering makan malam, tengah malam, jam 11 malam, jam 12 malam, atau di atas jam 8 malam, itu enggak baik. Halal sebenarnya boleh, tetapi tidak thayyib. Paham maksudnya Bapak sekalian? Ini juga perintahnya Rasulullah Bapak sekalian gitu loh. Kita kan sering gitu, begadang sampai malam kan, kalau begadang ya pasti koncone ya kopi, teh, gula. Boleh Pak, makanan-makanan itu kan. Nah, ternyata badan kita itu butuh istirahat Bapak sekalian. Iya betul. Nah, istirahatnya itu kapan? Istirahat terbaik badan seluruh organ kita itu ada usus, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal. Itu kan disuruh untuk istirahat dulu sekalian. Istirahatnya itu kapan? Jam 9 sampai jam 1 malam itu dipastikan kalau bisa sudah istirahat. Organ tubuh kita itu. Caranya gimana? Ya nggak disuruh kerja gitu loh. Gimana caranya? Ya kalau bisa di atas jam 9 itu nggak makan, nggak minum. Kalau bisa gitu. Kenapa? Kalau makan minum berarti dia dipaksa untuk kerja lagi tuh. Itu kalau cuma sekali 2 kali nggak masalah. Nah, tiap malam nih Pak Bu.
Ini kalau ya Pak sekalian, ini sebagai contoh. Ini resep Rasulullah lah Pak sebetulnya. Kenapa kemudian Rasulullah itu tidurnya gasik, bangunnya kemudian gasik juga? Itu ternyata ada penelitiannya. Tidur terbaik manusia itu jam 9 sampai jam 1 malam ternyata. Kenapa tidur terbaik itu jam sekian? Karena waktu istirahatnya seluruh sel-sel tubuh kita itu di jam itu. Kalaupun kita mau tidurnya panjang sekalipun, tapi mulai tidurnya jam 2 pagi, apalagi tidurnya pada subuh atau tidurnya siang, mau panjang berjam-jam tidur pun tidak bisa menggantikan tidur jam 9 sampai jam 1 malam. Karena tidur yang sesungguhnya itu adalah tidur jam itu. Gitu. Maka jangan terlalu sering begadang. Nah, ini begadang ini bukan sunnah Rasulullah. Bukan sunnah Rasulullah. Kalau sekali dua kali nggak masalah gitu kan. Tapi kalau sering berhari-hari, setiap malam hampir kita selalu bergadang, itu nggak baik. Jadi halalan thayyiban itu seperti itu. Oke, contoh lagi, nama malih Pak Bu. Akhlaknya Rasulullah ketika di kamar mandi terus pundi Pak Bu? Masuk dengan kaki kiri, okay, jangan kaki kanan ya. Kemudian keluar pakai kaki kanan. Kemudian di kamar mandi, pripun? Apa saja yang nggak boleh dilakukan? Nggak boleh nyanyi di kamar mandi. Bengok wonten kamar mandi, ngoten nggih. Nah, juga kalaupun kita harus ucul-ucul di kamar mandi, hindari pada waktu adzan. Hindari pada waktu adzan, terutama pada saat surup-surup adzan maghrib. Kenapa? Karena pada saat adzan para jin dan setan itu lari terbirit-birit, terkencing-kencing katanya. Lari terkencing-kencing. Kemana mereka larinya? Mereka larinya ke toilet, ke kamar mandi. Kalau pas di toilet di kamar mandi jinnya itu masuk sementara kita sedang ucul-ucul ya, sedang tidak menggunakan pakaian, kemungkinan besar jin setan akan menyukai kita sehingga dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Saya sering ruqyah orang itu ternyata setelah ditanya salah satu kebiasaannya sering mandi pada saat waktu surup. Nonton yang sekalian. Jadi jinnya itu suka kepada. Jadi kalau jinnya perempuan, kebetulan panjenengan laki-laki ya berarti dia akan menyukai jenengan. Gitu. Kalau jinnya laki-laki, kebetulan yang mandi perempuan ya, yang laki-laki jin laki-laki itu yang menyukainya. Ngoten sekalian ya. Jadi seperti itu. Contoh-contoh yang lainnya pada saat makan, pada saat mandi, pada saat tidur, akhlaknya Rasulullah bagaimana? Gitu ya. Beliau berdoa dulu sebelum berdoa, kemudian wudu terlebih dahulu sebelum tiduran beliau menebahi tempat tidurnya. Kemudian pada saat sebelum tidur beliau membaca surat Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, 100. Sampai setidurnya kalau misalkan masih belum ngantuk gitu kan, terus zikir dan kemudian beliau miringnya ke arah kanan. Nah, ngoten niku. Nah, niku tidurnya Rasulullah. Kita ikuti semuanya Bapak sekalian. Tidak dipilah dan pilih. Pokoknya semua yang telah dicontohkan Rasulullah kita ikuti. Baik, sekedik mulih ya Bapak sekalian. Satu hal yang barangkali jarang sekali kita bahas. Dan kita barangkali kemudian mengetahuinya Rasulullah itu mencontohkannya itu dalam hal masalah tadi ibadah, keseharian dalam sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, tadi saat makan, minum dan seterusnya kita sering mengetahui dan seperti itu. Tapi ada satu hal yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin, padahal ini paling penting. Paling penting. Bukan masalah ibadah bukan, tapi yang paling penting apa? Yaitu menjadi manusia yang memiliki ikhtiar untuk sehat. Itu adalah jauh lebih penting dari yang lainnya. Orang-orang muslim itu tidak berupaya untuk menjadi manusia yang sehat. Pinginnya sih pingin, tapi ikhtiar untuk sehatnya itu tidak. Bapak Ibu, tahu nggak? Rasulullah SAW manusia yang kuat. Dikisahkan beliau ahli perang. Kalau beliau gulat, ya
gulat selalu menangan. Berarti kuat kan beliau ya? Kalau gulat selalu menang. Kemudian badannya sispek, ngertos sispek Pak? Dan Riki otan badan sing sispek nggih. Kados jenengan kados ya Pak nggih. Nah niku. Jadi kayak segitiga gitu. Badan ini keker, tangan dan dadanya itu, kemudian perutnya itu kecil dan kotak-kotak. Itu tubuhnya Rasulullah. Berarti kan sehat banget. Nah, kita sering lihatnya kan kayak binaragawan gitu ya. Binaragawan lah, kayak misalkan ada derai kayak gitu lah ya. Nabi Muhammad tuh kayak gitu Pak, badannya itu. Masya Allah. Itu berarti kan sehat gitu loh. Beliau itu juga kalau naik kuda itu mampu berhari-hari. Saya pernah nyoba belajar naik kuda, 1/4 jam itu lemes. Nabi kita itu naik kuda, di atas kuda itu berhari-hari, berarti berjam-jam, berarti badannya kuat. Masya Allah. Jarang sakit. Beliau itu sakit itu bukan karena flu, pilek gitu kan. Bukan karena kemudian panas, itu karena kena sihir gitu loh. Diguna-gunain oleh orang lain. Sakit gara-gara misalkan hanya sekedar cuaca gitu kan, itu nggak pernah seperti itu. Atau kemudian masuk angin, itu nggak pernah. Nggak pernah sakit seperti itu. Kenapa? Saking kuatnya itu loh sekali. Saking kuatnya. Masya Allah. Nah, maka apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tentunya pastinya sering olahraga, menjaga makanan tadi, makanan yang halal dan thayyib tadi, termasuk teratur dalam jam makan tadi, tidak makan di atas jam 8 malam, gitu kan? Kalaupun makan lauk yang sederhana, ya contoh, lauk itu cukup satu jenis lauk mawar. Kalau ingin lebih dari satu jenis lauk, satu jenis kalau yang kedua itu mirip-mirip. Jadi misalnya gini ya Bu Pak, Rasulullah itu kalau misalkan sudah ada lauk ayam, itu di situ ada daging atau ikan, itu dipilih salah satu. Ayam saja atau ikan saja. Gitu kan? Atau kemudian daging, kalau daging ya daging sapi saja, atau daging kambing saja, atau daging onta saja. Kenapa Bapak sekalian? Ternyata penelitian menunjukkan setiap daging, setiap lauk yang ada, yang kita makan dalam tubuh kita, Bapak sekalian, itu punya enzim masing-masing. Enzim niku untuk menguraikan dan memudahkan terurai dalam tubuh. Punya enzim masing-masing. Nah, enzimnya ayam sendiri, enzimnya lauk ikan sendiri, enzimnya apa sekalian? Kambing sendiri gitu. Nah, kalau dua lauk itu masuk, maka dua enzim akan saling bertabrakan. Akhirnya gimana? Tubuhnya menjadi sudah tidak produktif karena makannya itu dua jenis lauk langsung lep masuk dalam tubuh. Kita sering ngoten, nek terutama pas penasaran prasmanan nggih, sate nggih masuk. Apalagi Pak Bu? Kambing nggih masuk gitu kan. Wis pokoknya telur nggih masuk semuanya gitu. Padahal ternyata cara seperti itu enggak baik, Pak. Ya mumpung kok nggih, Bang. Mumpung ngoten nggih. Padahal itu ternyata seperti itu enggak baik. Nah, boleh nek panjenengan tumbas nasi goreng. Wah, nasi goreng komplit. Ada telurnya, ada ayamnya, ada udangnya. Wes pokoknya 3 jenis lauk masuk dalam nasi goreng. Itu sudah enggak benar sebenarnya. Enggak bagus dalam tubuh sebenarnya sekali. Nah, Nabi itu sampai memikirkan hal seperti itu. Sehingga tubuhnya sehat sekali. Sehat tubuhnya itu. Nah, bahkan tidak hanya sekedar sehat, di atas sehat, bugar. Dia saat sehat itu ada bugar. Di atas bugar apalagi? Kuat. Kalau sehat saja Bu, sehat saja itu jantungnya normal, paru-parunya normal, ginjalnya normal, itu sehat. Tapi kalau bugar ini Pak Bu, gimana? Bugar itu pagi kegiatan, siang siap kegiatan masih bisa kuat, sore masih bisa kuat, sampai malam kegiatan ngisi pengajian atau kemudian ikut pengajian masih kuat, itu bugar. Tapi nek misalkan jenengan sudah sore sudah lemes, sudah tele-tele ngoten niku berarti sudah enggak bugar. Terus sekalian. Atau contoh lagi, kalau enggak bugar, kalau bugar itu paling gampang. Nek ajak jalan cepat atau lari baru 1/4 jam ngos-ngosan wis ora iso melanjutkan lagi, itu berarti tidak bugar. Tapi kalau jenengan masih bisa kuat lari, tidak berhenti, lari walaupun pelan-pelan ya, enggak berhenti, minimal 1/4 jam saja, syukur bisa di atas setengah jam, itu berarti badannya panjenengan bugar. Itu baru bugar loh sekalian. Baru bugar. Nah, di atasnya bugar tuh kuat, Pak. Apa itu kuat? Kuat niku kalau Rasulullah SAW itu misalkan lari ya tadi ya.
Lari. Kalau bugar kan lari tidak pernah berhenti, gitu kan? Dia berhenti setengah jam, 1 jam masih bisa lari. Kalau kuat tuh gimana? Misalkan 10 kilo ditempuh dalam jangka waktu 30 menit. Nah, itu kuat. Berarti per 3 menitnya 1 kilo. Dengan 3 menit 1 kilo. Berarti melayunya banter banget. Nah, ngerti nih guys sekalian. Itu salah satu contoh kuat dalam hal masalah fisik. Rasulullah manusia bukan hanya sekedar bugar, tapi juga kuat. Nah, yang saya maksud adalah sekarang, terutama ini anak muda nih. Nanti sehat itu akan dirasakan pada saat usia-usia seperti saya, Bapak. Mulai seperti saya, 46 tahun, 50 tahun akan terasa. Kalau sehat, badan kita itu enggak gemuk, gitu kan? Kita itu enggak ngos-ngosan, gitu kan? Sering olahraga, makanannya itu sehat, gitu ya. Insya Allah akan terasa di usia-usia 40-50 tahun ke atas, itu akan justru produktifnya manusia di usia itu, Pak. Sangat banyak dibutuhkan oleh manusia yang lain, tapi kalau dalam keadaan tidak sehat kan sangat sayang sekali. Makanya kemudian doanya Rasulullah ya untuk kita itu adalah doa misalnya yang kita juga sangat hafal itu Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Yang kita minta pertama selamat agama. Agama kita paham dulu. Tapi paham agama gak cukup. Gitu kan? Gak akan bisa maksimal kepahaman agama kita bila yang kedua tidak dimiliki. Apa itu? Wa afiatan fil jasadi. Makanya sehat jasad itu nomor 2 ternyata. Nggak langsung akhirat, nggak langsung berpikir akhirat. Justru urusan akhirat dan mati itu malah terakhir dalam doa ini. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Tambah ilmu yang ketiga. Wa barakatan fil rizki, berkah rezeki. Cari duit itu malah nomor 4, Pak. Gitu kan. Barakatan firizki. Nah, yang kelima, wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Malah yang terakhir coba, Pak. Coba, Pak. Nek ceramah-ceramah biasanya kan medeni mati nih, padahal ternyata urusan mati itu bisa kita raih mati husnul khotimah bila agamanya benar tapi sehat insyaallah. Terus sekalian. Tapi agama benar, sehatnya kurang. Bisa jadi malah nggak bisa ibadah. Bisa jadi mungkin kemanfaatan untuk manusia kurang. Kenapa? Sakit-sakitan terus gitu loh masalahnya. Nah ini, makanya pentingnya sehat di sini. Dan itu adalah contohnya Rasulullah. Ini yang saya katakan, banyak umat muslim tidak begitu memperhatikan sehat. Mohon maaf, bahkan para kiai, para ustadznya pun tidak mencontohkan sehat. Ya punten, banyak para kiai, banyak para ulama, para mubalik gemuk gitu kan. Wah, kemudian sakit-sakitan ngajaknya jihad. Allahu Akbar, takbir. Arab tangi wae iso. Nggak bisa gitu kan? Ya gimana dia bisa jihad gitu kan sementara mau berdiri saja nggak bisa gitu loh. Padahal jihad itu adalah amal tertinggi dalam Islam gitu loh, sekalian. Amal tertinggi, ngoten sekalian. Maka kemudian ikhtiar sehat itu adalah sunnah Rasulullah. Dan ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah itu tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, makaten Bapak sekalian. Oke. Alhamdulillah boten kraos sampun setunggal jam kita bersama-sama mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo Pak. Badhe tanglet. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Das budi? Oh, Masya Allah. Angsal, Pak. Boleh. Jadi, keterbatasan kita misalnya ketika panjenengan mungkin tidak ada yang melayani ngambilkan air, ngoten nggih, kagem wudu niku. Islam niku sangat mudah, ya. Maka kemudian boleh tayamum. Apalagi kalau panjenengan mantep dengan tayamum. Seandainya jenengan tayamum kurang mantep, ya tetap nyuwun napa ingkang mendhet ketoyo ya langkung saya mawon. Ini mantepipun jenengan karena ibadah itu kan kemantapan nggih. Nek jenengan langkung mantep ibadah pasti lebih khusyuk ngoten. Maka kemudian ketika
jenengan dengan tayamum sudah cukup mantap, betul apa? Enggak masalah. Karena kan keterbatasan ya. Kan nekados misalnya pun kita harus jalan ke kamar mandi nanti ditakutkan kepleset atau kemudian tidak ada yang nuntun dan sebagainya, maka cukup megang tangan kita kemudian seperti ini kemudian ya seperti itu udah selesai. Barakallahu fikum. Mugi-mugi ini salut Bapak sekalian. Ini panjenenganipun Bapak paling duluan tadi, paling gasik tidak masjid nih. Kita saja kalah nih. Luar biasa nih. Oke Bapak Ibu, mangkaten nggih saking kaula, mugi-mugi wonten manfaatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.